Informasi pertama, saudara, buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI dan juga Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Malaysia. Aksi ini sebagai bentuk protes atas penembakan terhadap warga negara Indonesia di Malaysia. Buruh menuntut para pelaku penembakan ini diadili dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Selain itu, saudara, buruh juga menuntut pemerintah untuk membentuk tim pencari fakta untuk mengusut tuntas kasus ini serta memberhentikan Menteri dan Wamen P2MI. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut peristiwa ini merupakan kasus pembunuhan. Minta pemerintah Malaysia menghukum seberat-beratnya, memenjarakan seberat-beratnya, mengadili seberat-beratnya para oknum yang terlibat dalam penembakan pekerja migran. Yang dilakukan oleh polisi kerajaan Malaysia ini adalah pembunuhan. Sekali lagi saya katakan, pembunuhan, bukan penegakan hukum terhadap pekerja migran. Oleh karena itu, tim pencari fakta dari Indonesia, bukan penjelasan sepihak dari polisi yang menembak. Saudara, 4 warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan aparat Malaysia masih dirawat di rumah sakit. Keempat korban, saudara, kini menjalani perawatan di 2 rumah sakit yang berbeda. 1 diantaranya dalam kondisi kritis. Selama menjalani perawatan, keempatnya mendapatkan pendampingan dari pemerintah Indonesia. Sebelumnya, saudara, ada 5 warga negara Indonesia yang ditembak aparat Malaysia. Dalam insiden itu, 1 WNI meninggal dunia. Kondisinya mereka sendiri, para korban, saat ini dalam kondisi stabil. Ada 2 orang di rumah sakit Serdang. Namun pagi ini kami mendapat kabar bahwa mereka sudah discharge dari rumah sakit Serdang. Kami belum mendapat kabar lagi dari pihak penyidik ataupun dari pihak rumah sakit sampai sejauh mana mereka di-discharge, apakah mereka dilepas atau mereka dipindahkan ke rumah sakit lain ataupun ke kantor kepolisian, tapi tetap posisinya di Banting, daerah Banting. Kemudian juga ada atas nama Aban masih di rumah sakit Serdang yang dalam kondisi koma, tidak stabil setelah dilakukan operasi pengeluaran peluru di ginjalnya. Kemudian satu lagi atas nama Muhammad Hanafiah sudah siuman, sudah stabil dan berada di rumah sakit Klang. Muhammad Hanafiah saat ini sudah bisa berkomunikasi, namun masih perlu perawatan karena ada ketidakstabilan ataupun ada efek ekses daripada operasi, yaitu bagian bawah badannya tidak bisa digerakkan. Istri Basri tak bisa menahan duka. Air mata tumpah saat sang suami tiba di Rupat, Kabupaten Bengkalis Riau tanpa nyawa. Basri tewas ditembus peluru aparat Malaysia di perairan Tanjung Ru pada Jumat 24 Januari 2025. Jenazah diterbangkan dari Malaysia ke Pekanbaru, kemudian dibawa ke Pulau Rupat, melewati jalur darat dan dilanjutkan menyeberangi laut dengan menggunakan kapal Roro rute Dumai Rupat. Jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum usai diserahkan Dirjen Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Keluarga berharap proses hukum terus berjalan dan pelaku penembakan dapat diadili serta dihukum seberat-beratnya. Harapan kami juga bagaimana setelah kasus ini terjadi, yang terjadi dampak kekerasan di keluarga kami ini ditindaklanjutilah perilaku tindak kekerasan pihak terkait di tempat kejadian di Malaysia sana. Maka pihak hukum yang berlaku di Indonesia ini sesuai dengan
tindakan hukumnya ada, kami dari keluarga minta diusut tindak lanjuti. Kementerian Luar Negeri masih melakukan investigasi secara menyeluruh kasus penembakan ini. Kementerian Luar Negeri juga telah meminta pemerintah Malaysia untuk mengusut klaim yang menyebut 5 WNI menyerang saat ditangkap. Ya, jadi untuk 4 korban, KBRI Kuala Lumpur telah mendapatkan akses ke konsuleran untuk menemui 4 korban tersebut. Kita sudah dapat identifikasi 2 identitas dari warga negara kita, asal satu dari Riau dan satu dari Capricorn. Dan kemudian untuk 2 yang lain belum dapat diwawancara karena kondisinya masih kritis. Kita akan terus rawat, kita akan terus monitor perawatan di sana. Nanti seluruh biaya juga akan ditanggung oleh KBRI Kuala Lumpur. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri memberikan pendampingan terhadap 4 korban luka yang masih dirawat di Malaysia. Selain korban meninggal, 1 korban masih dalam kondisi koma. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah ada jurnalis Kompas TV Citra Indriani di Bengkalis Riau untuk mengupdate bagaimana proses hukum yang terjadi dalam kasus penembakan ini. Kita sapa jurnalis Kompas TV Citra Indriani. Selamat sore Citra. Ini jenazah yang meninggal dunia sudah dimakamkan, lalu bagaimana dengan proses hukum dalam kasus penembakan ini? Ya, selamat sore ya dan juga saudara. Untuk pemakaman yang dilakukan terhadap 1 korban meninggal dunia asal Selandia pemerintah melalui Badan Kementerian Luar Negeri berharap agar investigasi menyeluruh dapat dilakukan agar kasus ini dapat segera terungkap, di mana pihak keluarga juga menginginkan agar mereka mendapat keadilan agar kematian keluarga mereka ini dapat segera terungkap apa yang menjadi penyebab keluarga mereka tewas ditembak oleh aparat Malaysia tersebut. Ini tuntutan dari keluarga yang korbannya meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan kondisi 4 korban lainnya yang saat ini masih tengah dirawat? Tadi malam Anda bertemu dengan Kemenlu? Ya, menurut Dirjen Kementerian Luar Negeri saat ini 4 orang korban yang saat ini masih dirawat di Malaysia telah dilakukan pendampingan terhadap para korban tersebut. Namun pihak pemerintah Indonesia juga menghargai upaya yang saat ini tengah dilakukan yang banyak penyelidikan terkait kasus ini, sehingga masih diperlukan keterangan-keterangan dari semua pihak, terutama korban-korban yang saat ini masih berada di Malaysia juga. Ada 3 korban yang saat ini telah dapat dari keterangan dan serta siapkan, sehingga ada korban lain yang saat ini masih belum bisa dimintai keterangan, sehingga pihak Kementerian Luar Negeri tetap melakukan koordinasi dengan pihak Malaysia agar 4 WNI yang tadi masih dapat perawatan di Malaysia dapat segera dipulangkan ke tanah air. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Citra Indriani atas informasinya dari Bengkalis Riau.